Oke, kita kembali lagi di IG Live Kids Coaching Indonesia. Saya mohon maaf tadi ada kesalahan eh, melihat jadwal IG Live-nya tadi. Jadi setengah jam sebelum IG Live yang ditentukan itu saya telah memulai dan oke. Selamat bergabung kembali untuk Project ini FFI 2021. Tadi ada kesalahpahaman atau miss, saya melihat jadwal IG live-nya. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan yang lebih dan tetap selalu bersyukur menjalani aktivitas di tengah pandemi saat ini. Oke, kita akan diskusi hari ini terkait deteksi dini permasalahan perilaku dan motorik anak dan serta penanganannya. Oke, jadi saya akan sedikit memberikan gambaran sebelum saya akan mengundang teman saya nantinya, rekan tim saya untuk berdiskusi, sharing kepada ayah, ibu, dan rekan-rekan sejawat. Oke, jadi kita akan mengadakan free konsultasi bagi penanya yang bagus atau menarik nantinya. Oke, Bu Ayunya sudah bergabung. Jadi saya sedikit menggambarkan terkait pertumbuhan dan perkembangan anak. Siapa sih orang tua yang tidak menginginkan tumbuh kembang anak yang normal, sehat, cerdas, berpenampilan menarik nantinya, bahkan bisa berakhlak mulia. Itu adalah semua dambaan orang tua. Jadi untuk bisa mencapai itu ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kelainan-kelainan yang mungkin dapat berdampak lebih terkait tumbuh kembang anaknya nantinya. Oke, jadi ada istilah namanya golden age. Biasanya di usia 0 sampai 5 tahun. Itu bisa dikatakan fase golden age-nya. Jadi emang benar-benar sangat penting orang tua itu memperhatikan tumbuh kembang anak. Jadi benar-benar harus cermat dan bisa mendeteksi sedini mungkin ketika ada kelainan. Jadi benar-benar kita harus mencegah dampak yang lebih besar nantinya. Nah, untuk di IG Live kali ini kita akan membahas terkait deteksi dini permasalahan perilaku dan motorik. Jadi kita akan share nantinya. Sebelum saya mengundang rekan tim saya, jadi saya harapkan untuk tetap bertahan, tetap stay sampai akhir. Kami akan menemani ayah, ibu, dan rekan-rekan sekalian 1 jam ke depan. Semoga tidak bosan untuk mendengarkan kita berdiskusi nantinya. Oke, saya akan undang teman saya, rekan saya, Bu Ayu Astri. Untuk yang telah bergabung, selamat bergabung di IG Live kita. Oke, kita sudah terhubung sama rekan saya, Ibu Ayu. Selamat siang, Bu Ayu. Selamat siang Pak Sauki. Suaranya jelas ya dan gambarnya jelas ya. Oke. Ya, Bagaimana Bu Ayu, selamat. sehat?
Ya, sehat Pak Sauki, Sehat, gimana Bayu? kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bayu. Oke, Bayu mau Ada. memberikan tanggapan sedikit? Oke, silahkan. Oke, Pak Sauki, terima kasih ya untuk tadi sudah dibuka untuk IG Live hari ini. Selamat sore Ayah Bunda di rumah. Hari ini bertemu lagi dengan kami dari Kid Coaching ya. Kami akan membahas hari ini temanya tentang deteksi dini ya Pak Sauki ya. Deteksi dini Iya. permasalahan perilaku dan motorik serta penanganannya. Nah, nanti apa saja yang akan dibahas? Sebenarnya kita akan membahas hal apa yang bisa dideteksi oleh orang tua. Jadi orang tua bisa tuh memperhatikan tanda-tanda. Jadi kalau ada anak, ayah dan bunda di rumah tiba-tiba ada nih, kok ada ya muncul yang disampaikan oleh Pak Sauki atau Bu Ayu. Jadi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk melakukan deteksi dini seperti itu. Oke, Kita bisa mulai sekarang Pak Sauki untuk bahasnya. boleh. Bayu, Bayu mau memulai eh, bahas terkait tumbuh kembangnya? Oke, saya mulai dulu dari deteksi dini. Nah, sebelumnya kita akan membahas deteksi dini, tapi kenapa sih harus ada deteksi dini? Karena kita akan di sini membahas salah satunya perkembangan motorik kaitannya dengan perilaku, di mana perkembangan atau kemampuan motorik anak itu sangat berkaitan dengan kemampuan anak, misalnya nih kegiatan fungsional sehari-hari, misalnya untuk aktivitas dia di rumah dan nantinya di sekolah. Makanya kenapa penting sejak dini, seperti itu. Kita akan membahas tentang deteksi dini. Nah, deteksi dini itu apa sih? Mungkin ayah dan bunda yang punya anak di rumah sempat tahu ya, oh iya dulu anaknya sempat tuh dideteksi dini, atau mungkin pernah dengar dari teman anaknya, atau dan sebagainya. Jadi, deteksi dini itu salah satu cara dari ayah dan bunda atau orang tua untuk mengetahui dan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa saja pertumbuhan dan perkembangannya? Misalnya perkembangan fisik. Kalau di poli DDTK, jadi poli deteksi dini dan tumbuh kembang, itu yang dicek biasanya gizi. Jadi apakah misalnya pada anak usia dini masih minum ASI? Misalnya minum susu formula atau pengganti itu di usia berapa. Kemudian ada juga Pak Sauki yang dideteksi terkait dengan lingkar kepala, seperti itu. Ya. Kemudian aspek lainnya yang ditinjau adalah perkembangan psikologisnya. Misalnya nih, salah satunya perkembangan psikologis yang terkait dengan motorik kasar dan motorik halusnya. Kemudian kemampuan bahasa, kemampuan kognitif, kemudian ada perilaku, misalnya dalam hal sosial dan juga bagaimana anak itu berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Nah, dari deteksi dini mungkin Pak Sauki ada tambahan? Udah, cukup, Bayu. Oke, nah sebenarnya deteksi dini itu tujuannya untuk apa? Kalau untuk tujuannya adalah dengan diberikannya deteksi dini, orang tua bisa mengoptimalkan tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan anak. Karena kan setiap anak memiliki kemampuan dan potensi ya. Nah, di situ dengan diberikan deteksi dini jadi tahu nih, oh bagian mana yang berkembang dengan sudah sesuai dengan umurnya. Nah, tapi ada juga misalnya yang kelihatan, oh ada aspek motoriknya, atau ada aspek fisiknya, atau ada aspek psikologisnya yang bermasalah. Itu ketika dideteksi sejak awal, ketika ada masalah, dapat segera ditangani. Jadi tidak berlanjut tuh. Misalnya, kita sering nemu ya Pak Sauki ya, misalnya di Poli DDTK itu, dulu ketika saya di rumah sakit itu sering ada anak yang kasusnya itu berat badannya kurang ideal. Nah, di situ langsung tuh Hmm. misalnya para dokter dan ahli gizi biasanya akan memberikan informasi, ini misalnya asupan makanannya harus diperbaiki dan sebagainya. Ketika ada permasalahan, misalnya dari speech delay, kelihatan ada speech delay-nya, bicaranya belum ada, itu nanti disarankan juga apakah perlu ke psikolog atau misalnya apakah perlu terapi bicara dan sebagainya. Jadi dengan diberikan deteksi dini sejak awal, orang tua itu bisa memberikan penanganan yang tepat. Kenapa? Karena setiap anak itu ketika dia terlambat, dia butuh penanganan karena untuk mengejar ketertinggalannya seperti itu. Baik, Bayu. Jadi, Nah, tadi ketika sudah mendeteksi, ada alangkah baiknya kita membawakan ke
yang profesional atau yang ahlinya ya Bu Ayu untuk bisa mendeteksi lebih jauh. Ketika orang tua sudah mengetahui ada keterlambatan yang tidak sesuai dengan usianya gitu ya Bu Ayu ya. Betul sekali Oke, Pak Sauki. bisa lanjut Bu Ayu. Nah, mungkin ini juga Pak Sauki, para ayah dan bunda di rumah ketika melihat perkembangan anaknya tampak berbeda dengan anak sebayanya, itu juga boleh gitu. Kan mungkin ya ada orang tua yang masih belum aware dengan kondisi anaknya, dengan perkembangan anaknya. Itu mungkin dengan melihat kondisi teman dari anaknya atau tetangga yang ya misalnya anaknya sudah umur 2 tahun, tetangganya ada yang sudah bisa jalan, tapi anaknya belum bisa. Nah, itu boleh tuh jadi red flag-nya gitu. Jadi, kok 2 tahun belum bisa jalan, atau 2 tahun belum bisa keluar satu kata. Misalnya, umur 2 tahun belum ada bilang mama atau papa, itu boleh gitu. Karena kalau misalnya melihat, oh iya, tetangga saya punya anak umurnya 2 tahun sudah bisa bilang mama papa, itu boleh apa ya, orang tua boleh misalnya untuk melihatnya seperti itu, bukan untuk membandingkan tapi sebagai tanda apakah anaknya itu masuk red flag atau tidak. Kalau misalnya udah red flag, setelah udah ngerasa anaknya beda, langsung dibawa ke profesional seperti itu. Oke Bu Ayu. Oke, nah tadi sudah dibahas ya tentang deteksi dini. Selanjutnya kita akan membahas nih, kalau misalnya deteksi dini itu tidak dilakukan, akan berdampak ke banyak hal. Misalnya, kalau dari aspek perilaku itu biasanya yang pertama itu paling sering adalah anak yang tidak mandiri. Jadi, anak sudah 5 tahun, tapi dia lebih sering minta digendong, lebih sering untuk misalnya kemana-mana tuh harus dilayani, ambil makan harus diambilkan, kemudian ketika minum harus dibantu dan sebagainya. Jadi perilaku anak yang tidak mandiri itu sebagai salah satu bentuk, bisa jadi itu karena ketidakmatangan atau ada permasalahan dari motoriknya seperti itu. Kemudian perilaku lainnya misalnya tantrum, itu bisa berdampak ke yang lain. Misalnya ketika anak itu biasanya dibantu, tiba-tiba tidak dibantu. Nah, itu anak bisa tiba-tiba yang marah, yang tantrum, dan sebagainya. Jadi memang penting sekali ketika ada misalnya ada permasalahan terkait dengan motoriknya, itu dibantu segera. Karena kalau tidak nanti berdampak ke perilaku. Misalnya nih tantrum anaknya, itu bisa lihat ya di IG kita sebelumnya, IG live kita sebelumnya, di situ pernah membahas. Jadi kalau misalnya ada permasalahan itu sebaiknya memang segera dideteksi. Seperti itu kalau dari perilaku. Kemudian nanti kita akan membahas nih tentang perkembangan motoriknya. Nanti akan banyak sekali Pak Syauki memberikan informasi kepada kita, akan sharing-sharing nih tentang perkembangan motoriknya seperti itu. Karena perkembangan motorik itu sangat penting ya Pak Sauki ya. Iya, sangat-sangat penting Bu. Oke, mungkin Pak Sauki mau sedikit menggambarkan terkait dengan perkembangan motoriknya? Boleh. Tapi sebelum saya terkait motoriknya Bu Ayu ya, ada beberapa hal yang saya harus kembali pada dasarnya untuk pada bayi. Jadi terkait masalah refleks. Oke. Nah, sebelum dia ke tahapan selanjutnya mengenai sensori, motorik dan seterusnya, itu kita harus menghilangkan yang namanya refleks primitifnya dia. Nah, jadi apa saja sih yang harus kita ataupun ada yang beberapa yang hilang, tapi di usia 0 sampai 2 bulan ataupun di atas dari 2 bulan dia masih ada, berarti masih ada ketertinggalan terkait masalah masih terdapat refleks primitif gitu. Jadi biasanya kan kalau refleks itu kan lebih ke gerakan yang terjadi itu tidak disadari buat kita. Contoh misalkan untuk dia usia refleks menggenggam misalkan. Jadi ketika kita misalkan nyimpan jari atau di sekitar tangan, anak itu bayi itu lebih sering harus menggenggam terus gitu kan. Masih menggenggam, telapak tangannya terus digenggam gitu. Dan ada beberapa refleks yang itu tidak tampak, tapi kita harus stimulus. Misalkan
uh, untuk anak bisa distimulus berjalan atau bayi distimulus untuk berjalan itu salah satu tekniknya kan. Dan karena saya hari ini tidak terlalu banyak akan membahas terkait refleksnya, cuman memang ini dasarnya dan harus diketahui. Misalkan anak kita mau menstimulus dia untuk berjalan ataupun merayap gitu kan. Nah kalau untuk yang berjalan kita lebih misalkan menggendong, jadi pegangannya itu bayi berada di keteknya, di ketiaknya. Jadi dia bakalan aja tuh bakal seakan-akan terlihat mengayunkan kakinya, jadi kayak seakan-akan berjalan gitu. Jadi itu salah satu buat mau kita stimulus terkait refleksnya itu nantinya gitu kan, sehingga dia udah punya pegangan ataupun punya gambaran dan sudah terstimulasi di otaknya bahwa oh ternyata berjalan itu seperti ini, cuman dia masih belum bisa apa. Dan harus diketahui bahwa ya, dan nantinya kita akan bahas terkait usia-usia tumbuh kembangnya. Jadi alangkah baiknya untuk tidak mendahului sistem perkembangannya untuk harus distimulus sedini mungkin. Enggak, jadi itu bakalan akan mengganggu persiapan dan latihannya dia nantinya, karena emang komponen ototnya masih belum dapat, masa belum kuat, belum segala macam. Dan kita nggak harus memaksakan hal itu sih Bu Ayu. Itu hal yang dasar sih buat ini. Ya. Iya, mungkin itu. Jadi memang ini misalnya pada anak yang masih umur mungkin baru umur 9 bulan, 10 bulan, itu kan mungkin dia di tahapnya baru berdiri, baru merambat, seperti itu ya. Belum, mungkin ada yang belum merambat. Itu orang tua nggak perlu memaksakan dia untuk berjalan. Apalagi misalnya lihat tetangga, gitu. Lihat tetangga itu sebagai red flag aja. Misalnya udah umur 2 tahun kok belum bisa ini, nah itu nggak apa-apa. Tapi sebagai tanda aja ya, bukan berarti dibandingkan seperti itu. Karena itu paling sering tuh Pak Sauki, saya paling sering dapat keluhan misalnya orang tua lihat dari anak tetangganya udah bisa ini, padahal anaknya sudah di fase yang mungkin yang sudah cukup benar gitu. Jadi memang belum aja gitu. Baru umur 12 bulan sudah diminta jalan dan sebagainya. Padahal mungkin anaknya masih di tahap yang merambat. Jadi kita perlu sekali memperhatikan perkembangan anak dan jangan mendahului. Kalau emang belum bisa, jangan dipaksakan karena nanti akan berbahaya ya Pak Sauki ya. Benar, baik. Nah, jadi mungkin saya sedikit lanjut aja ya Bu Ayu ya. Saya lanjut. Jadi emang saya atau Bu Ayu mau bahas terkait perilakunya? Pak Sauki dulu saja. Ya udah. Jadi terkait masalah motoriknya ya, dan saya tadi udah share singkatnya terkait refleks primitif. Jadi emang setelah usia 2 bulan itu biasanya refleks primitif itu akan menghilang dengan sendirinya. Misalkan jadi yang dulunya anaknya, kalau misalkan bayinya selalu menggenggam, kita nyimpan sesuatu benda ataupun jari kita, itu dia tetap masih menggenggam. Nah, setelah refleksnya hilang, anak itu bakalan bisa mengamati jari tangannya, jadi membuka di depan matanya. Jadi itu adalah salah satu tandanya bahwa hilangnya refleks primitif. Tapi ada juga refleks yang primitif yang sampai dewasa ataupun sampai tua nanti itu nggak hilang. Contoh misalkan kayak refleks terang. Jadi misalkan kayak kita pengen refleks terang itu seperti kita kalau misalkan mau jatuh, itu kita langsung ke belakang kaget gitu. Jadi itu adalah refleks yang nggak hilang sampai kita tua. Jadi terkait perkembangan motoriknya, jadi motorik itu kan terbagi atas 2, yaitu motorik kasar dan halus, di mana emang untuk motorik ini adalah pengembangan dari sistem kerja otaknya kita yang akan disertai dengan pengontrolan otot-otot ataupun gerak nantinya. Jadi untuk di tahapan seusia dini, misalkan kita lebih ke arah untuk segi motorik kasarnya adalah yang terlihat adalah misalkan kontrol kepala yang pertama. Jadi
Biasanya di usia 1 bulan sebenarnya sudah terlihat ada anak itu lebih berusaha untuk mengangkat, tapi karena masih belum kuat sampai usia 2 bulan, jadi dia masih menengok ke kanan ke kiri gitu kan, atau menjatuhkan kanan kiri. Nah di usia 3 bulan juga itu sudah mulai mengangkat, cuman hanya beberapa detik, jadi tidak bertahan lama untuk anak bisa tegak atau segala macam di usia 3 bulan, karena emang masih head lag-nya dia, jadi masih belum terlalu kuat. Dan di usia 5 ataupun sampai 7 bulan itu dia udah mulai bisa tegap, dan itu bisa dilakukan secara spontan untuk terkait kontrol kepalanya. Oke. Yang kedua adalah terkait kontrol batang tubuh. Jadi misalkan kayak berguling, duduk, merangkak, merayap, berjalan, segala macam gitu kan. Jadi itu didasari dengan bagaimana kontrol tubuhnya nantinya. Jadi misalkan yang pertama adalah berguling. Jadi berguling di usia 1 sampai 2 bulan itu biasanya lebih banyak berputar-putar atau berguling-guling gini, sedikit tapi nggak berguling-guling seterusnya. Jadi kayak udah ada mulai nampak ada pergerakan kanan kiri, mulai ke posisi berusaha untuk merubah posisi gitu kan. Tetapi masih belum bisa di usia 1 sampai 2 bulan. Jadi untuk usia 4 bulan misal, tuh dia sudah lebih sedikit lebih mahir dalam tengkurap tanpa dibantu dengan orang lain ataupun orang tuanya di sampingnya gitu. Jadi sudah ada mulai pergerakan buat merubah posisi dari misalkan telentang ke tengkurap. Dan di usia 5 sampai 7 bulan itu dia udah seperti kayak dimotori dengan putaran kepala, udah terpola sebenarnya untuk dia harus merubah posisi di usia 5 sampai 7 bulan gitu sih Boy. Dan yang kedua adalah tadi apa? Duduk. Jadi kayak ya. Kenapa Boy? Yang kedua ya Pak Salvi ya? Iya, ini yang kedua. Jadi tadi yang berguling itu jadi emang di usia yang saya tadi jelaskan sesuai dengan usianya, tahapannya. Jadi saya menggambarkan ini sesuai komposisi normalnya tumbuh kembang terkait motoriknya ya Bu Ayu. Jadi mungkin nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, jadi ketika ada beberapa misalkan penyampaian saya terkait misalkan dari 1 sampai 2 bulan, ternyata anaknya masih belum bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak udah tiduran segala macam. Jadi sudah terlihat adanya kelainan di usia misalkan 1 sampai bulan dia belum bisa ngapa-ngapain gitu. Oke. Jadi saya lanjut lagi. Nanti bisa diinfokan juga untuk pemirsa, untuk ayah, ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kalau misalkan jaringan kita berdua agak kurang stabil, mungkin bisa di komen di kolom chatnya. Ataupun suara kita kurang jelas, mungkin bisa di komen. Dan selamat datang dan selamat bergabung kembali di IG Live kita yang baru bergabung. Selamat menikmati. Oke, jadi saya lanjut lagi ya Bu Ayu. Jadi untuk poin yang kedua dari kontrol batang tubuh adalah duduk. Duduk biasanya kita didasari dengan otot, banyak komponen otot yang dan cukup kompleks ketika kita mau melihat bayi itu bisa duduk. Jadi biasanya di usia 1 bulan kita biasa masih menstimulus untuk dipangku. Jadi bayi lebih condong untuk membungkuk gitu. Jadi kayak melengkung posisi tubuhnya tuh lebih melengkung. Jadi dia berusaha buat kita stimulus untuk orang tua di rumah bisa dilatih buat tetap menggerakkan ini. Jadi ada kontraksi otot yang bisa diberikan ke anak ataupun stimulus yang kita berikan untuk anak itu bisa mengikuti pola gerak
yang kita lakukan. Dan di usia langsung ke usia 4 bulannya itu biasanya punggungnya sudah mulai sudah tidak begitu melengkung lagi ya. Yang meskipun untuk di usia-usia itu lebih tulangnya kan masih lunak dan memang sangat cepat untuk bisa merubah struktural posturalnya dia. Jadi emang benar-benar harus kita menjaga selalu positioningnya untuk baik ketika kita mau melakukan latihan apa segala macam, itu kita harus tetap selalu hati-hati. Oke, terus untuk di usia 4 bulan tadi adalah anaknya udah di normalnya anak sudah posisi tulang belakangnya dia ataupun punggungnya dia udah mulai lebih tegak, nggak melengkung sebagaimana awalnya, dan lebih condong ke arah depan. Jadi udah kayak mulai berusaha untuk mau duduk ya. Jadi kayak di usia 5 bulan sampai 7 bulan itu dia lebih udah mulai bisa duduk sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, gitu. Ada mau ditambahkan, Bu Ayu? Ada yang mau ditambahkan? Kalau ini ya Pak Sauki terkait dengan usia 1 bulan sampai 1 tahun. Jadi tadi kan Pak Sauki sudah jelaskan banyak sekali perilakunya terkait dengan motoriknya. Kalau dari saya sih lebih ke arah ketika anaknya belum mampu ya. Ketika anaknya belum mampu, apa sih yang bisa kita sampaikan nih kepada ayah bunda di rumah. Kalau misalnya di usia 1 bulan sampai 1 tahun dia belum bisa duduk, karena tadi kan kata Pak Sauki sudah bisa setidaknya duduk mandiri, mungkin duduk yang belum sempurna ya, tapi kan setidaknya sudah mulai ada gerakan duduk. Kemudian ketika kepalanya diangkat, ketika badannya diangkat, kepalanya mungkin ada gerakan yang di lehernya seperti itu. Kemudian tengkurap, telungkup. Ketika anak-anak belum bisa melakukan hal itu, apa sih yang bisa dilakukan oleh ayah bunda di rumah? Ya, jadi saya tadi itu hanya lebih ke menggambarkan secara normalnya, Bu Ayu ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih detailnya terkait apa saja sih misalkan anaknya sudah mengalami kelainan dan apa yang harus kita lakukan ataupun mencegah kelainan untuk menstimulus sedini mungkin biar dia tidak ataupun mencegah terjadinya kelainan nantinya. Itu sih Bu Ayu. Jadi mungkin terkait motoriknya dia, tadi ada beberapa poin, misalkan dari kontrol kepalanya, dari kontrol batang tubuhnya segala macam, dan itu cukup penting dan memang harus ayah, ibu, dan rekan-rekan itu mengetahui sebagaimana normalnya, dan ketika memang yang kita sampaikan tidak sesuai dengan usianya, kita klaim bahwa terjadi kelainan. Dan itu nantinya kita akan diskusi ya Bu Ayu terkait penanganannya ya untuk di rumah. Oke, jadi mungkin saya akan sedikit lanjut lagi ya Bu untuk poin misalkan kayak merangkaknya dia ya. Ini saya gambarkan secara normalnya aja. Nggak apa-apa ya Bu Ayu ya? Silahkan Oke, Pak jadi kayak Sauki. misal. Oke, jadi untuk posisi merangkak sebenarnya lebih ke di usia 6 sampai 7 bulan. Biasanya umumnya sudah kita udah anaknya sudah bisa berputar miring kanan kiri ataupun merubah posisi di usia 6 sampai 7 bulan. Jadi sudah mulai mau menopang bagian kakinya untuk merangkat. Jadi sudah ada asosiasi untuk melakukan koordinasi, melakukan gerak ke depan gitu. Jadi di usia-usia seperti itu sudah mulai boleh nampak untuk dia mau melangkah maju. Jadi kalau di usia 7 sampai 10 bulan itu dia sebenarnya udah benar-benar sudah bisa merangkak sih Bu Ayu. Gitu. Okay. Dan di usia untuk dia bisa mencapai dia berdiri biasanya lebih ke arah mengikutinya juga lebih ke arah 8 sampai 10 bulanan gitu, dan sampai 11 bulan dia udah bisa berdiri karena emang pengembangan untuk otot-ototnya dia, otot-otot kakinya dia udah mulai terbentuk dan dan
polanya yang di awal tadi, kalau misalkan berjalan sedemikian normalnya terkait tumbuh kembangnya, anak di usia itu sudah bisa berdiri dan berjalan mungkin bisa di usia 1 tahun 2 bulan dia udah bisa berjalan sih. Iya. Iya Pak Sauki. Ya, mungkin seperti itu Bu Ayu. Jadi kita mungkin nanti akan lebih spesifikan lagi ya Bu Ayu ya terkait penanganannya ya yang di rumah. Oke. Kita mau bahas lagi atau Pak Sauki ada yang mau disampaikan dulu? Ini di IG di IG saya ini Bu Ayu agak sedikit ini sih nge-freeze dan agak buffering juga di beberapa kali di layarnya tadi. Oh iya, coba ya Pak Sauki. Iya. Oke, sekarang gimana? Udah oke atau belum? Udah mulai jernih lagi Bu Ayu. Oke, Pak Sauki. Nah, tadi kan kita sudah sampaikan ya beberapa hal terkait dengan perkembangan motorik yang biasanya, lazimnya, dan normalnya anak-anak itu tumbuh dan berkembang. Memang ada beberapa anak yang dia mungkin ya akan sedikit terlambat. Jadi misalnya kalau jalan 14 bulan, mungkin dia baru jalannya hampir umur 2 tahun. Atau mungkin ketika baru umur 18 bulan baru jalan. Sebenarnya yang perlu diperhatikan ayah dan bunda di rumah adalah ketika anaknya itu dirasa belum bisa, yang pertama harus aware dulu tuh. Harus aware dulu dengan dengan perkembangan anak. Jadi misalnya, oh anaknya sudah umur 14 bulan, mungkin sudah diajarkan tuh untuk berdiri, misalnya merambat, berjalan dengan rambatan seperti itu. Jadi memang perlu sekali untuk orang tua tahu perkembangan anaknya. Kemudian yang kedua, misalnya tahu ada anaknya itu yang, aduh anaknya kurang nih untuk harusnya dia misalnya di umur 14 bulan sudah mulai berdiri dan berjalan. Coba dia distimulasi gitu. Jadi yang kedua adalah diberikan stimulasi. Stimulasinya apa saja nanti akan dibahas nih oleh Pak Sauki yang fisioterapis dikit coaching ya, yang udah berpengalaman sekali memberikan banyak sekali fisioterapis kepada klien-klien dikit coaching seperti itu. Jadi selain orang tua harus memberikan stimulasi, yang ketiga adalah orang tua perlu datang ke profesional. Kadang kan stimulasi yang diberikan seperti misalnya tuh dikasih tahu oleh temennya atau mungkin dapat infonya dari mana gitu. Tapi kita harus cross check juga terkait dengan stimulasinya. Kalau memang dibutuhkan, jangan takut untuk datang ke profesional seperti itu. Kita mau langsung bahas solusinya, Pak Sauki? Boleh sih Bu, cuman kita harus di awal untuk mungkin bisa menggambarkan terkait ininya sih Bu. Kan saya sudah memaparkan beberapa poin terkait masalah motorik kasarnya ya Boy. Jadi untuk motorik halusnya mungkin saya akan sedikit menyampaikan ya Boy untuk dari secara mungkin secara globalnya aja ya, universalnya aja ya Bu Ayu ya. Jadi nanti kita bisa lebih detail nanti untuk bahas terkait penanganannya. Gimana Bu? Ya. Gimana Bu? Ya Pak Sauki, silahkan dibahas. Nanti kita bisa lanjutkan. Oke, saya mungkin lebih langsung ke arah di usia 1 sampai misalkan 2 tahun ini terkait motorik halusnya ya. Jadi biasanya anak-anak sudah mulai mengambil benda-benda kecil dari ibu jari sampai ke telunjuk. Misalkan dengan anak juga sudah bisa membuka lembaran buku atau segala macam gitu, dan mungkin bisa belajar memasang kaos kaki. Itu biasanya di usia-usia 1 sampai 2 tahun. Itu udah bisa, atau bahkan bisa mengontrol remote TV juga boleh bisa. Dan di usia 2 sampai 3 tahun biasanya dia lebih ke mencoret-coret gitu, mencoret-coret tapi menggunakan satu tangan. Dan
dan gambarnya itu masih masih belum beraturan gitu Bu Ayu. Jadi kayak memegang pensilnya itu memegang Masih genggam ya pensil, Pak Soki ya? Masih genggam terus iya, coret-coret masih titiknya kadang ya? masih menggenggam, masih koordinasi mata sama tangan ini yang sangat dibutuhkan untuk motorik halus. Ya. Makanya kenapa harus lebih diutamakan terkait motorik kasarnya. Motorik kasarnya karena akan bisa membantu terkait motorik halusnya nantinya gitu sih Bu. Jadi uh, itu jadi emang pegangan untuk pensilnya dia ataupun krayonnya segala macam ataupun spidol. Jadi itu dia masih masih kadang menggenggam, kadang belum tripod, kadang kadang empat gini gitu. Jadi di usia-usia seperti itu uh, masih perlu pengembangan lagi dan kita bisa ngelatih di usia 2 sampai 3 tahun tuh kita tuh bisa mensimulus untuk cara memegang pensil yang benar, cara mengancingkan baju misalkan buat melatih jari-jarinya dia segala. Jadi seperti itu untuk di usia 3 sampai 4 tahun biasanya itu lebih udah mulai meniru ataupun menyalin gambar yang orang lain buat. Misalkan nih saya buat segitiga ataupun buat kotak segala macam dalam misalkan makai plastisin gitu. Jadi dia bisa meniru bentuk apa yang kita bentuk gitu. Jadi anaknya sudah bisa melakukan hal itu, bisa untuk tracing ataupun tracing mengenai bentuk bundar, lurus dan beberapa bentuk itu dia sudah mulai bisa di usia itu dan kita bisa lebih mengembangkan lebih cepat lagi di usia 3 sampai 4 tahun dengan emang latihan yang dan pendampingan yang konsisten dari orang tua ataupun kepala asuh di rumahnya gitu. Dan di usia 5 tahun sebenarnya untuk arah-arah menggunting segala macam, melipat ataupun meroncet segala macam itu dia udah ahli sih di dalam 4 sampai 5 tahun. Jadi emang di usia-usia yang 1, 2, 3 ataupun sampai 5 tahun itu adalah emang proses di mana semua kemampuan motorik anak itu bisa diasah dan jangan membatasi anak untuk berkreasi ataupun melakukan variasi di dalam dalam aktivitasnya. Jadi biasanya kan ada orang tua nih Bayu misalkan kayak melarang anaknya untuk jangan melakukan ini misalkan karena mungkin bisa bisa mengotori rumah ataupun membongkar barang-barang segala macam gitu kan. Jadi sebenarnya biarkan anak untuk melakukan aktivitas tapi sesuai dengan yang penting aman satu, yang kedua tetap dijaga tapi tidak harus membebaskan full gitu. Karena emang fase untuk di motoriknya perkembangan motorik itu dari 2 sampai 5 tahun itu udah kita harus membebaskan itu dia untuk berkreasi. Di atas 5 tahun nanti baru kita akan menanamkan bagaimana misalkan sikap ataupun melakukan aktivitas itu dengan pola ataupun posisi yang benar gitu sih Bu Ayu. Jadi sedikit gambaran terkait motorik kasar ataupun motorik halusnya ya Bu Ayu ya. Oke, Pak Soki, nanti mungkin sedikit tambahan ya. Ini kan tadi Pak Soki sampaikan, oh iya kalau anak tuh untuk bisa eksplor di lingkungan, kadang masih dibatasi. Padahal di usia mungkin 3-5 tahun, itu usia dia sangat baik sekali untuk eksplor lingkungan. Dia menyerap informasi yang ada di sampingnya. Jadi orang tua, ketika belum bisa, misalnya nih, kan sebaiknya tidak dilarang. Tapi kita fasilitasi, misalnya tuh, anak kan suka coret-coret di tembok, mungkin bisa pakai tembok yang bisa dihapus untuk untuk krayonnya kan ada tuh cat tembok yang bisa dihapus, atau misalnya enggak dikasih aja di temboknya itu dikasih kertas. Jadi ketika dikasih kertas dilapisi kertas karton atau mungkin ada whiteboard itu bisa digunakan karena
ketika anak itu masih di usia 3 sampai 5 tahun, ketika dia mau eksplor, dia akan sangat butuh sekali ruang yang luas. Kalau misalnya 3 tahun udah langsung eksplornya buku, kemudian dicoret-coret, dia akan cenderung bosan. Tapi ketika diberikan media eksplorasi yang luas, makanya anak tuh suka di tembok, karena memang sesuai dengan perkembangannya. Jadi kekuatan koordinasi mata dan tangannya memang masih ada di tahap yang melihat benda-benda atau jangkauan yang lebih luas, seperti itu. Kalau dari saya itu Pak Sauki. Iya. Jadi kuncinya ketika kita mau mengajarkan ataupun melatih motorik, mau kasar ataupun halusnya, ini adalah memberikan contoh, atau orang tua ataupun pengasuhnya itu berdemonstran dengan sang anak. Jadi anak itu, karena sifat anaknya adalah meniru ya Bu Ayu ya, sifat anak adalah meniru. Jadi alangkah baiknya dengan di usia ataupun perkembangan tumbuh kembangnya dia, itu kita sudah bisa memberikan contoh yang ataupun pola posisi yang baik dan benar gitu sih. Itu kan adalah kata kuncinya sih Bu. Harus memberikan contoh di depan anak. Ya, seperti yang Pak Sauki sampaikan tadi, ketika di atas usia 5 tahun baru dikenalkan aturan. Mungkin di usia sebelum dari 5 tahun kenalkan aturan boleh, tapi sifatnya bukan untuk melarang. Kalau di usia 5 tahun itu sudah mulai dikenalkan aturan-aturan dasar, karena nanti anak akan datang atau terjun ke lingkungan masyarakat. Misalnya dia ke sekolah. Di sekolah kan ada aturannya, seperti itu. Oke. Mungkin kita langsung bahas beberapa stimulus yang harus kita berikan ketika sudah terjadi kelainan, ataupun kita bisa mendeteksi ataupun bisa melatih sebelum terjadinya kelainan gitu ya Bu Ayu ya. Ya, Pak Sauki. Sebelum kita bahas, ini ada pertanyaan. Oke, saya bacakan dari Lara Novelina Namasdi. Yang pertama, apakah membuka mulut saat anak sesuatu yang mendekati mulut termasuk refleks primitif? Baik, jika iya, refleks membuka mulut itu normalnya hilang pada usia berapa? Oke, ini langsung Bu Ayu mau jawab. Oke, ini sepertinya Pak Sauki sekali nih pertanyaannya terkait dengan refleks. Masalah refleks primitif, masalah seeking apa segala macam gitu kan. Jadi ketika kita mendekatkan biasanya di usia 2 sampai 3 bulan itu biasanya masih ada, jadi anak kayak mengikuti untuk condong ataupun apa yang mendekati ininya, dia bakalan mau kayak memasukkan ke dalam mulutnya biasanya. Jadi biasanya untuk hilangnya itu di atas dari 3 bulanan sih. Jadi sudah tidak begitu banyak sudah tidak begitu harus mengikuti untuk di mana stimulus yang diberikan dia akan mengikuti. Biasanya di usianya di atas 2 atau 3 bulanan dia biasanya sudah hilang. Gitu sih Bu Ayu. Oke, Pak Sauki. Itu ada pertanyaan lagi Pak Sauki? Ada tambahan? Kalau dari saya cukup. Dari saya bacakan, nanti bisa ditambahkan lagi mungkin untuk penanya yang tadi, jika ada yang masih ataupun dilanjut pertanyaannya bisa kita akan coba untuk menjawab ya Bu Ayu ya. Ya. Terus yang kedua dari Nurul Hidayatiu. Izin bertanya, anak perempuan saya usia 20 bulan. Belum berani untuk berdiri sendiri, seperti ketakutan berlebih jika belajar jalan, dan bicara pun delay. Jika posisi duduk kaki, dia sukanya split. Oke, Bu Ayu ada mau langsung jawab? Sepertinya ini yang dipertanyakan terkait dengan perkembangan motorik nih Pak Sauki. Fisioterapisnya nih yang lebih jago. Mungkin Pak Sauki dulu?
Oke, baik Bu Ayu. Terkait di usia 20 bulan, 1 tahun 8 bulan ya, Ya. belum berani untuk berdiri. Biasanya yang saya sudah jelaskan tadi, di usia 8 sampai 10 bulan itu sebenarnya dia sudah bisa berdiri sendiri ya. Jadi ada beberapa berarti komponen yang masih belum kuat, terutama pada tungkainya. Dari pinggang sampai ke tungkai, masih ada beberapa yang masih belum stabil terkait kualitas atau massa otot yang kebentuk di usia sebelumnya. Karena sudah terjadi, biasanya ibu bisa menstimulusnya dia, misalkan untuk berjalan sendiri. Jadi untuk melatih anak, kita melakukan step yang bervariasi ya, Bu Ayu ya. Jadi Ya. tidak langsung misalkan karena dia udah melewati usianya, usia di atas 1 tahun, dia sebenarnya udah bisa berjalan tapi dia belum bisa, jangan dibiarkan untuk sendiri. Jadi tetap mendampingi dan memperlihatkan bahwa bisa menggunakan alat bantu. Misalnya yang pertama kasih alat bantu ataupun langsung orang tuanya terjun buat ngebantu dia jalan. Terus yang kedua, bisa menaikkan stepnya dengan ngasih dia miring jalan ke tembok. Jadi dia seperti kayak miring. Jadi kayak apa? Bisa melatih untuk kakinya untuk berputarnya. Dan ini kan ada emang katanya kalau duduk kakinya dia sukanya split. Nah, jadi emang sepertinya ya untuk saya gambarkan lebih ke tonus ototnya masih benar-benar masih lemah. Kalau misalkan posisi duduknya kakinya tuh dia sukanya split. Jadi emang ada beberapa kontrol ototnya dia yang masih belum berkembang sebagaimana dengan tumbuh kembangnya dia. Nah, biasanya kalau masalah speech delay nanti mungkin Bu Ayu bisa bisa memberikan masukan terkait itu. Jadi untuk yang belum berani untuk berdiri sendiri, itu tetap harus diberikan stimulus, misalkan dengan dia dari posisi duduk di kursi. Jadi jangan kasih duduk di lantai. Nah, salah satu latihannya adalah bagaimana caranya untuk stimulus anak bisa berdiri. Kita mengambil misal mainan, jadi mainan anaknya yang paling dia sukai, jadi kita stimulus untuk dia tetap mau meraih. Nah, salah satu untuk latihannya dia bakalan menguatkan untuk otot-otot di area lututnya dia, paha dan segala macam. Karena stabilitas untuk bisa berdiri itu adalah di area pinggang sama di lututnya dia. Jadi otot-otot yang benar-benar yang menopang dia untuk bisa bergerak ataupun lututnya harus berdiri lurus. Nah, itu harus kita kuatkan itu dan bisa kita stimulus dengan memberikan pancingan mainan untuk dia. Jadi untuk mainan dia bisa naik turun gini nggak ada masalah karena itu sudah melakukan sudah ada kontraksi otot yang terjadi. Jadi kita stimulus sampai kapan dia bisa meraih. Jadi jangan langsung memberikan misalkan mainannya tuh setinggi mungkin. Jadi bakalan anak lebih langsung condong kayak ngedrop gitu. Jadi kita harus menyesuaikan, misalkan menyesuaikan dengan kemampuan anaknya ya. Jadi kita step by step. Yang pertama dia mungkin bisa ngeraih, kita kasih dia bisa ngeraih 1, 2, 3 step. Untuk dia ada pacuan untuk bisa mencapai yang lebih tinggi lagi. Jadi itu salah satu stepnya. Kita harus menguatkan untuk otot-ototnya, apalagi emang posisinya duduknya dia agak nge-split. Jadi kita ngelatih dia di atas kursi. Jadi kakinya dia bisa tertekuk ke bawah dan kita akan bisa melatih dia untuk naik turun. Jadi kayak mungkin bisa ngeper aja kali ya di awal, kita ngeper aja. Itu nggak ada masalah. Untuk itu kita harus menguatkan komponen ototnya dulu sebelum dia harus berdiri. Karena anak itu sebenarnya sadar bahwa kenapa saya belum berani? Karena
saya merasa tungkai kaki saya ini, bagian kaki saya ini saya belum kuat. Jadi jangan dipaksa. Kalau misalkan kita paksa, anaknya makin down, gitu kan. Yang tadi yang kita sudah bicarakan, jangan memaksa kemampuan anak, gitu kan. Kalau kita harus menyesuaikan, ataupun kita harus lebih bervariasi, lebih kreatif untuk mengajarkan anak yang telah mengalami tumbuh kembang. Mungkin seperti itu, Bu Ayu. Oke. Bu Ayu ada mau tambahan terkait ininya? Delaynya ya. Speech delay. Oke, jadi saya ingin menambahkan terkait dengan speech delay-nya. Di umur 20 bulan, setidaknya memang sudah mulai bisa memproduksi kata. Apakah sebelumnya anaknya sudah pernah tuh ada kata pertama? Mungkin di umur 12 bulan, atau mungkin 1 tahun lebih dikit, ada misalnya sudah bisa bilang mama atau papa, seperti itu. Kalau misalnya belum, dicoba dilihat lagi apakah anaknya itu ngoceh. Jadi apakah ada babblingnya? Dari situ kita bisa tahu, mungkin misalnya nih terkait dengan speech delay-nya. Karena kalau speech delay sendiri kan kompleks ya Pak Sauki ya. Apakah memang di Iya. situ ada permasalahan terkait dengan apa namanya, dari mulutnya atau dari rahangnya seperti itu, atau dari lidahnya seperti itu. Jadi memang harus diperiksa lebih lanjut. Kalau misalnya sudah muncul kata pertama, nanti tinggal distimulasi lagi. Misalnya diajak mengulang kata. Misalnya diulang katanya kalau sudah bisa mama, mama, seperti itu nanti ditingkatkan. Kalau memang masih belum, mundur lagi. Misalnya dari A, dari huruf. Kalau belum bisa huruf mama, kita coba A dulu. Habis A, coba I, U, E, O, dan sebagainya. Jadi kita bantu stimulasi anak gitu. Tetap ajak anak untuk bicara, tapi bicaranya yang bermakna ya. Dan bicaranya itu jangan terlalu cepat. Bicaranya yang singkat dan sederhana. Misalnya, tetap memberikan misalnya ketika main, oh ya ini namanya bola. B gitu. Jadi anak tetap diperhatikan, anak tetap dapat kasih sayang dengan meskipun dia itu masih ada keterlambatan, misalnya speech delay. Speech delay-nya seperti apa? Karena speech delay ada yang bisa dilatih dan dimampukan. Jadi dia mungkin terlambat tapi bisa seperti itu. Kalau dari saya untuk speech delay-nya seperti itu Pak Sauki. Iya, Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu tambahannya. Dan saya mungkin tambahan sedikit. Saya pernah biasa menggunakan Denver juga ya, biasa menggunakan Denver, dan untuk memulai kata papa mama itu biasanya di usia, kalau nggak salah di usia 5 bulan deh. Sebenarnya dia udah ada beberapa kata yang harus keluar di usia 5 bulan. Normalnya ya Bu Ayu ya. Babblingnya ya. Jadi biasanya kalau babblingnya itu papa, papa atau mama, mama. Tapi ketika dia memang kata pertama memang biasanya umurnya 7-8 bulan biasanya. Tapi ada juga yang mungkin baru 1 tahun atau mungkin kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun seperti itu. Kalau 1-2 bulan meleset masih nggak masalah sih Pak Sauki, selama itu bukan ya 20 bulan belum bisa kata pertama seperti itu. Jadi tadi ada sambungan lagi ya Bu Ayu dari Nurul Hidayatiu. Jadi dia udah sempat membawa ke fisioterapi untuk home visit ya, ini ke rumah. Kata petugas tersebut laksiti. Jadi memang beberapa terkait kelenturannya dia dan terkait otot ligamen dan segala macam itu masih lemah, dan memang benar-benar harus kita stimulus. Jadi ini ya Pak Sauki ya, rutin fisioterapi ya kalau seperti itu ya. Kenapa Boy? Kalau memang ada permasalahan misalnya laksiti atau misalnya ligamennya dan sebagainya, itu perlu rutin untuk fisioterapi ya? Bisa rutin ke fisioterapi karena akan memberikan pola gerak yang bisa mengenai ototnya yang mana yang harus kita kembangkan, yang mana harus kita kontraksikan untuk bisa menunjang dia, anaknya misalkan dia bisa berdiri ataupun duduk dengan kaki terlipat gitu, seperti itu kan. Jadi ada beberapa teknik yang mungkin orang tua agak sulit untuk melakukannya karena memang harus dilakukan oleh yang profesional. Tetapi orang tua bisa melakukan latihan-latihan dasar yang tidak begitu berat dan tidak menimbulkan permasalahan yang berat.
Jadi kayak contoh tadi seperti itu yang duduk kita mancing dia. Nah sebenarnya ada sambungannya lagi ya Bu Ayu terkait ini. Duduknya kalau misalkan dia posisi duduk, kaki anak saya tidak mau diam seperti kayak mengayun-ngayun. Jadi sebenarnya sudah ada pola di mana yang saya tadi sampaikan, kita distimulus di awal itu untuk dia bisa berjalan. Sebenarnya dia sudah mulai mau merasakan dia mau berjalan, dia mengayun-ngayun. Jadi kakinya diam itu bukan suatu masalah menurut saya ya. Kalau misalkan kalau misalkan ibu maunya dia kakinya nggak diam, jangan digantungkan kakinya. Tapi itu salah satu teknik yang namanya kayak pumping exercise. Jadi di mana kaki itu mengayun. Jadi untuk sebenarnya tahapan awal ya, ini sebenarnya sudah tepat menurut saya, anak ini sudah tepat melakukan seperti latihan jadinya. Jadi mengayun-ngayun ini dia akan memberikan kontraksi pada bagian pahanya dia, di atas lututnya dia. Jadi komponen di grup otot di pahanya dan di bagian ankle-nya dia, kakinya dia. Nah, itu dia akan berkontraksi dan itu saya rasa dia udah tepat. Posisi duduknya dia mungkin seperti itu. Wah, rupanya terjeda ya tadi ya Bu Ayu ya. Penjelasannya lengkap sekali Pak Sauki, mulai dari penanganannya, kemudian ternyata anaknya sudah mulai ya, ada memunculkan latihan. Semoga bisa membantu ya Ibu Nurul Hidayati W. Terus tadi lanjut lagi ya Bu, terkait dari pertanyaan Lara Novelina Masdi. Yang kedua, apa saja contoh masalah perilaku anak? Kapan harus khawatir? Dan mulai usia berapa bisa dideteksi adanya masalah perilaku pada anak? Nah, ini spesifik sekali ya Bu Ayu ya. Pertanyaannya ke Bu Ayu. Oke, dipersilakan Bu Ayu. Baik, nah jadi tadi terkait dengan contoh permasalahan perilaku. Sebenarnya permasalahan perilaku itu ketika anak tidak mampu melakukan sesuatu, kita bisa cek seperti itu ya. Tapi misalnya di atas usia 3 tahun, misalnya nih anaknya sudah di usia 3 tahun, di usia 5 tahun, itu kita bisa juga cek. Jadi misalnya contohnya apa saja? Yang pertama, misalnya anak itu tidak mandiri. Jadi anak misalnya terbiasa untuk dibantu karena misalnya tuh anak kakinya tidak kuat. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sauki, kaki-kaki anak yang tidak kuat itu anak jadi pengennya digendong, anak jadi pengennya gelayutan sama orang lain, sama misalnya orang tua, misalnya juga sama pengasuhnya. Otomatis dia akan terbentuk perilaku untuk selalu dilayani, dimanja, digendong terus dan sebagainya. Itu tidak mematangkan misalnya permasalahan motorik di kaki atau di misalnya ada di bagian punggung atau misalnya bagian lainnya seperti itu. Jadi perilakunya yang pertama misalnya tadi itu anak yang tidak mandiri, anak yang terbiasa dibantu. Kemudian selanjutnya adalah misalnya permasalahan tantrum yang berlebihan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika anak itu tantrum, nah itu kan biasanya ada masalah ya. Apakah ada keinginannya yang tidak dipenuhi atau dia tidak bisa menyampaikan keinginannya. Misalnya ada tadi keterlambatan di bahasanya, dia belum bisa tuh untuk bicara, belum bisa menyatakan keinginannya. Jadi dia nangis aja, tantrum aja, seperti itu. Itu salah satu permasalahan perilaku. Kapan? Sebenarnya ketika itu sudah mulai anak itu masuk ke lingkungan sosial. Misalnya, anak usia 5 tahun sudah bisa diajak pergi keluar. Misalnya lagi belanja, misalnya ikut belanja, misalnya tuh ikut ke minimarket. Nah, ketika ikut ke minimarket dia pengen sesuatu, ketika tidak dipenuhi, anaknya nangis-nangis. Nah, anaknya sudah muncul tantrum. Itu bisa terlihat misalnya di atas 4 tahun. Bisa juga terlihat di atas 5 tahun. Gitu. Jadi warningnya adalah kita memperhatikan anak itu sudah mulai berlebihan. Jadi intensitasnya, durasinya, frekuensinya. Kalau mungkin cuma sekali tantrumnya dan itu masih orang tua bisa handle dan masih wajar, nggak masalah. Tapi kalau hampir selalu tantrum, kita bisa jadiin itu sebagai tanda. Wah, anaknya udah mulai nih ada red flag nih.
bisa jadi kita harus tangani lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita harus memperhatikan ya, nggak bisa distandarkan bahwa usia 4 tahun dia kalau misalnya nggak ada manja-manjanya udah pasti bahaya. Belum tentu, kita harus cek dulu. Seperti itu, misalnya seperti tadi yang dimanja, digendong, dan dilayani, apakah ada masalah motoriknya? Seperti itu, karena kan yang kita bahas adalah terkait dengan perkembangan motorik dan juga perilakunya, seperti itu. Nanti kalau di atas 5 tahun, biasanya permasalahannya udah lebih kompleks, Pak Sauki. Nanti ada tuh Ya. permasalahan emosi, jadi tantrumnya tadi itu. Kemudian, apa namanya, permasalahan misalnya sosial ketika dia di tempat umum atau di sekolah, misalnya sudah mulai masuk ke preschool, seperti itu. Jadi memang kita bisa cek ya, sebenarnya dari usia berapa, kita bisa cek dari usia 4, 5, atau 6 tahun, atau sebagainya. Yang penting kita perhatikan intensitas, durasi, dan juga frekuensinya, seperti itu. Iya, sangat bagus sekali ya Bu Ayu penjelasannya. Dan mohon maaf untuk pemirsa, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita menunjukkan pukul 4, 16.00 dan sudah lebih, mungkin kita akan akhiri sharing kita hari ini. Dan memang sebenarnya sangat kurang ya Bu Ayu ya, terkait diskusi kita hanya selama sejam ya. Ya mungkin nanti akan ada part 2-nya mungkin ya Bu Ayu ya, terkait Boleh? stimulus Gini. yang harus diberikan sedini mungkin untuk mencegah ataupun bisa memberikan langsung intervensi ketika sudah terjadi kelainan gitu ya. Mohon maaf untuk pemirsa sekalian, dan terima kasih juga Bu Ayu telah sharing hari ini terkait deteksi dini permasalahan perilaku dan motorik anak serta penanganannya. Jadi untuk yang masih banyak pertanyaan terkait tema kita hari ini, nanti bisa dikonfirmasikan ke IG kita ataupun lewat sosial media kita. Oke, terima kasih Bu Ayu atas sharingnya, dan terima kasih untuk jangan lupa untuk pemenangnya. Siapa yang bisa konsultasinya? Dari pertanyaannya yang sangat menarik sekali ya. Iya, jadi tadi saya rasa hampir semua pertanyaan itu menarik ya Bu Ayu ya. Jadi yang menentukan nanti bukan siapa ya? Bu Ayu atau Pak Sauki? Gimana sistem? Saya. Oh iya, nanti diinfokan lewat DM aja ya Bu Ayu. Sekarang Pak Sauki diumumkannya. Langsung diumumkan sekarang. Iya, betul. Oke, siapa nih yang pemenangnya? Kalau dari Bu Ayu, ini kan cuma ada 2 ya penanya yang benar-benar sangat baik ya dan menarik hari ini kita bahas tadi, yaitu Lara Novelina Masdi dan Nurul Hidayati W. Nah kalau dari Bu Ayu, kita voting aja ya Bu Ayu, langsung ya. 1 atau 2. Gitu, jadi ya, untuk yang satu adalah Lara Noveliana Masdi, yang kedua adalah Nurul Hidayati W. Oke, kita langsung nentuin aja 1 atau 2 aja ya Bu Ayu. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. 2. Lah. Oke, jadi kita sepakat untuk memberikan free konsultasi untuk Ibu Nurul Hidayati W. Dan kebetulan juga karena memang anaknya sudah mengalami kelainan yang nantinya kita bisa lebih detailnya Ibu konsultasikan ke kita. Karena di IG Live kita kan terbatas, jadi cukup sekian IG Live kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Coach dari Kids Coaching Indonesia pamit untuk IG Live kali ini. Terima kasih Bu Ayu telah sharing hari ini. Dan untuk
ayah, ibu, Iya. dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah hadir dan bergabung di IG Live kita kali ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bayu dan semua. Selamat sore Pak Sauki, selamat sore Ayah Bunda di rumah. Terima kasih.